Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel kesayangan Anda, channel di mana ada misteri. Pada episode kali ini, kami akan mengangkat cerita tentang kamar angker rumah tua. Kisah ini diceritakan oleh Bu Endang, yaitu salah seorang tetanggaku di kampung. Beliau menceritakan bahwa kejadian horor ini terjadi di awal tahun 2000-an. Tatkala Bu Endang masih bekerja di sekitaran Jakarta. Bu Endang pun mengawali ceritanya. Saat aku berusia 20 tahun, aku sudah merantau ke Jakarta untuk memperbaiki nasibku. Karena orang tuaku hanyalah buruh tani di desa tempatku tinggal. Dari segi ekonomi, keluarga kami bisa dibilang serba kekurangan. Kami serumah tinggal berenam, yaitu orang tuaku dan keempat adikku. Aku sendiri anak pertama, dan aku merasa memiliki tanggung jawab besar untuk bisa membantu orang tuaku dan adik-adikku. Sehingga aku mengalah untuk tidak melanjutkan sekolah karena keterbatasan biaya. Aku pun berusaha membantu ibu dengan jualan gorengan dan kadangkala aku jadi buruh cuci di rumah tetanggaku. Sampai suatu hari ada saudaraku yang selama ini bekerja di Jakarta lagi pulang kampung. Aku pun diberi informasi dan ditawari untuk bekerja di Jakarta sebagai asisten rumah tangga di salah satu keluarga di sana. Setelah aku menyampaikan perihal itu ke orang tua, yaitu terkait penawaran dari saudaraku untuk bekerja di Jakarta, orang tuaku ternyata menyetujui aku jika aku bisa bekerja di Jakarta. Aku pun akhirnya menyiapkan segala keperluanku selama tinggal di Jakarta. Selang beberapa hari kemudian, aku bersiap-siap untuk berangkat ke Jakarta bersama saudara yang mengejakku. Sekalian saudaraku juga akan kembali ke sana. Aku pun berpamitan kepada orang tuaku dan saudara-saudaraku. Sampainya di Jakarta, aku langsung bekerja sebagai ART di salah satu keluarga di sana. Majikanku memiliki 2 orang anak yang masih kelas 3 SD dan TK. Tugasku adalah memasak dan bersih-bersih rumah, dan sesekali menyiapkan bekal sekolah untuk anak-anak majikanku. Majikanku sendiri kulihat orangnya sabar dan pengertian. Aku pun merasa cocok dan kerasan untuk bekerja di sana. Tak terasa sudah 6 bulan aku bekerja di majikanku, dan aku sangat-sangat menikmati pekerjaanku karena suasana di rumah majikanku nyaman dan aku dianggap seperti keluarga sendiri. Karena memang di antara kami sangat-sangat dekat. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, ada satu hal yang selama ini membuat aku bertanya-tanya dan penasaran, yaitu rasa penasaran terhadap salah satu rumah yang berjarak 3 rumah dari rumah majikanku. Rumah tersebut besar, tapi kurang terawat dan dibiarkan kosong oleh pemiliknya. Dan menurut info warga setempat, rumah tersebut sebenarnya sudah lama dijual oleh pemilik terakhir, akan tetapi masih belum laku-laku. Rumah tersebut sudah
3 kali pindah tangan. Jika dilihat dari bangunannya, rumah tersebut terlihat masih kokoh, akan tetapi terlihat kurang terawat. Desas-desus yang berkembang di kalangan warga setempat kalau rumah tersebut angker dan berhantu. Seringkali warga dikejutkan dengan penampakan hantu seperti kuntilanak dan suara-suara horor dari rumah tersebut saat mereka melewati rumah itu. Sampai suatu hari aku diajak sesama teman ART di lingkunganku bekerja untuk menemaninya bersih-bersih di rumah yang katanya angker itu. Awalnya aku ragu-ragu untuk membantu dan menemaninya, tapi karena aku melihat dia sendirian dan merasa kasihan, aku pun akhirnya bersedia untuk menemaninya. Saat pertama kali memasuki rumah tersebut, aku mulai merasakan aura yang berbeda dari sebelum-sebelumnya, dan aku tiba-tiba merinding tanpa alasan yang jelas. Aku berusaha membuang pikiran-pikiran yang horor ataupun yang tidak terkait rumah itu. Aku pun melanjutkan bersih-bersih bersama temanku. Aku memulai dari ruang tamu, lalu berurutan ke arah belakang. Selama aku bersih-bersih, aku merasa ada yang selalu mengikutiku. Aku merasa bajuku ada yang menarik. Iya, bajuku ada yang menarik dari belakang. Kemudian tempat sampah yang kutaruh di sisi pojok ruang tamu tiba-tiba jatuh ke samping, sehingga sampah yang sudah kukumpulkan akhirnya kembali berserakan. Kulihat di sekitar tidak ada apa-apa. Temanku juga agak berjauhan denganku. Sampai akhirnya aku membersihkan kamar yang berada paling belakang sendiri. Dan kebetulan lampu di luar dan di dalam kamar tersebut mati, sehingga terlihat agak gelap walaupun hari masih siang. Memang pada saat aku membersihkan rumah tersebut, waktu yang kuambil adalah siang. Dan yang bikin aku kaget, tiba-tiba samar-samar ada suara rintihan wanita dan tangisan bayi. Aku pun gemetar dan langsung memanggil temanku untuk menemaniku bersih-bersih di kamar belakang. Akhirnya kami berdua bersama-sama membersihkan kamar belakang, dan saat kami membersihkan di depan kamar tersebut, tiba-tiba pintu kamar yang tadinya tertutup tiba-tiba membuka tutup sendiri. Padahal angin yang masuk ke rumah gak begitu terasa. Krek, 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 krek. Bunyi dari pintu yang terus-menerus membuka menutup sendiri. Kami hanya bisa termangu dan hanya bisa memperhatikan pintu di depan kami yang terus-menerus membuka dan menutup sendiri. Ditambah lagi dengan kemunculan suara horor seperti suara rintihan wanita dan tangisan bayi. Kami berangkulan erat karena kami sama-sama takut. Sampai pada akhirnya
cerita yang selama ini berkembang di warga bahwa ada penampakan kuntilanak di rumah itu ternyata benar-benar terjadi, dan kami melihat dengan mata kepala kami sendiri. Kami akhirnya melihat kemunculan sesosok hantu seperti kuntilanak yang sedang menggendong bayi. Suara lirih yang disertai suara tangis bayi yang terdengar pilu yang kami dengar saat itu juga. Dan secara spontan kami langsung membaca ayat kursi agar penampakan hantu tersebut segera pergi dari hadapan kami. Dan alhamdulillah setelah beberapa saat kemudian penampakan hantu tersebut sudah tidak terlihat lagi di depan kami. Akhirnya kami segera menyelesaikan pekerjaan, dan setelah dirasa semua bersih, kami pun segera bergegas untuk pulang. Dan menurut beberapa warga yang mengetahui peristiwa yang kami alami tadi, akhirnya mereka membuka cerita yang selama ini menjadi rahasia di lingkungan kami, bahwa memang di rumah tersebut dulunya pernah terjadi pembunuhan seorang wanita dan bayi yang masih dikandung oleh wanita tersebut. Wanita tersebut mengandung di usia 6 bulan. Pembunuhan tersebut bermotif perampokan, dan pada akhirnya berita tersebut menyebar luas di lingkungan tempat kami tinggal ini. Baik sobat Dimana Ada Misteri, tetap stay tune di channel kesayangan Anda ini, channel Dimana Ada Misteri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.